Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi rezeki tetap terasa seret? Penghasilan datang lalu habis begitu saja. Rencana menabung selalu tertunda. Kesempatan yang diharapkan tidak kunjung tiba. Sementara di sisi lain, ada orang yang tampaknya hidup lebih tenang dan rezekinya mengalir dari berbagai arah yang tidak terduga. Banyak orang menganggap rezeki hanya ditentukan oleh pekerjaan, pendidikan, atau kemampuan mencari uang. Memang semua itu penting. Namun ada satu faktor yang sering diabaikan, yaitu kondisi rumah tempat kita tinggal. Rumah bukan hanya bangunan fisik yang melindungi dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat berkumpulnya energi, kebiasaan, pikiran, doa, dan karakter seluruh penghuninya. Apa yang dilakukan setiap hari di dalam rumah perlahan membentuk suasana yang memengaruhi kehidupan seluruh keluarga. Rumah yang penuh ketenangan akan melahirkan pikiran yang lebih jernih. Pikiran yang jernih menghasilkan keputusan yang lebih baik. Keputusan yang baik membuka peluang yang lebih besar. Dari sinilah jalan rezeki seringkali terbuka tanpa disadari. Rezeki tidak selalu berupa uang. Rezeki bisa hadir dalam bentuk kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang stabil, anak-anak yang membanggakan, sahabat yang tulus, dan hati yang selalu merasa cukup. Ketika semua itu hadir, hidup terasa lebih ringan meskipun ujian tetap ada. Menariknya, ada sejumlah tanda yang sering ditemukan pada rumah-rumah yang dipenuhi keberkahan. Tanda-tanda ini tidak berkaitan dengan kemewahan. Banyak rumah sederhana yang justru terasa lebih damai dibanding rumah besar yang dipenuhi berbagai fasilitas. Rahasianya terletak pada kebiasaan baik yang terus dijaga oleh para penghuninya. Tanda pertama adalah rumah yang dibangun dan dipelihara dengan harta yang bersih. Ini mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi merupakan fondasi yang sangat penting. Penghasilan yang diperoleh dengan cara jujur menghadirkan ketenangan yang sulit digantikan oleh apapun. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara tidak benar sering membawa kegelisahan yang terus menghantui. Banyak orang yang hidup sederhana justru dapat tidur dengan nyenyak setiap malam. Mereka tidak memiliki kemewahan berlebihan, tetapi hati mereka tenang karena tidak mengambil hak orang lain. Ketenangan seperti inilah yang sering menjadi awal dari keberkahan yang lebih besar. Tanda kedua adalah rumah yang dipenuhi doa dan rasa syukur. Rumah yang penghuninya terbiasa mengingat Tuhan memiliki suasana yang berbeda. Bukan karena dindingnya lebih indah atau perabotannya lebih mahal, melainkan karena hati para penghuninya selalu berusaha terhubung dengan sumber segala kebaikan. Doa membuat seseorang tidak mudah putus asa. Saat menghadapi masalah, ia percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Saat menerima nikmat, ia tidak menjadi sombong karena menyadari bahwa semua berasal dari Tuhan. Sikap seperti ini menciptakan ketenangan yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Tanda ketiga adalah rumah yang bersih dan terawat. Kebersihan bukan hanya soal penampilan. Rumah yang bersih membuat penghuninya lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih fokus menjalani aktivitas. Lingkungan yang rapi membantu pikiran menjadi lebih teratur. Sebaliknya, rumah yang kotor dan berantakan seringkali menambah beban mental tanpa disadari. Ketika seseorang pulang setelah lelah bekerja, kondisi rumah yang nyaman dapat membantu memulihkan energi dan semangatnya. Karena itulah menjaga kebersihan rumah sebenarnya juga merupakan bentuk investasi bagi kualitas hidup keluarga. Tanda keempat adalah rumah yang tidak dipenuhi tumpukan barang yang sudah tidak berguna. Banyak orang menyimpan terlalu banyak benda yang sebenarnya tidak pernah digunakan lagi. Lemari penuh, gudang sesak, dan berbagai sudut rumah dipenuhi barang yang hanya mengumpulkan debu. Kondisi seperti ini sering menciptakan kesan sempit dan melelahkan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Karena itulah penting untuk sesekali memilah barang-barang yang masih bermanfaat dan melepaskan yang sudah tidak diperlukan. Saat rumah terasa lebih lapang, pikiran sering ikut terasa lebih ringan. Banyak orang mengaku lebih semangat bekerja setelah membersihkan dan menata ulang rumah mereka. Hal-hal sederhana seperti ini ternyata memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati dan produktivitas. Mungkin semua tanda tadi terdengar biasa saja. Namun justru disitulah letak rahasianya.
Keberkahan sering datang melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Rumah yang menjadi magnet rezeki tidak dibangun dalam semalam. Ia terbentuk dari pilihan-pilihan sederhana yang terus dijaga setiap hari. Tanda kelima dari rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang minim pertengkaran dan dipenuhi komunikasi yang baik. Bukan berarti keluarga di dalamnya tidak pernah berbeda pendapat. Setiap keluarga pasti memiliki masalah dan ujian masing-masing. Namun perbedaannya terletak pada cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. Di rumah yang penuh keberkahan, penghuni berusaha menahan amarah dan menghindari kata-kata yang menyakitkan. Mereka memahami bahwa ucapan yang keluar dari mulut dapat meninggalkan luka yang jauh lebih lama dibanding kesalahan yang sedang diperdebatkan. Karena itulah mereka lebih memilih mencari solusi daripada mencari siapa yang harus disalahkan. Suasana rumah yang tenang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan seluruh anggota keluarga. Anak-anak tumbuh dengan lebih percaya diri. Orang tua dapat berpikir lebih jernih. Setiap orang merasa nyaman untuk pulang dan beristirahat setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Ketenangan seperti ini merupakan rezeki yang seringkali tidak disadari nilainya sampai seseorang kehilangannya. Tanda keenam adalah rumah yang dipenuhi rasa hormat antar anggota keluarga. Penghuni rumah yang diberkahi tidak menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang otomatis ada. Mereka menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan anggota keluarga lainnya. Seorang suami menghargai usaha istrinya mengurus rumah tangga. Seorang istri menghargai kerja keras suaminya mencari nafkah. Anak-anak menghormati orang tua. Orang tua pun berusaha mendengarkan dan memahami anak-anak mereka. Sikap saling menghargai seperti ini menciptakan ikatan emosional yang kuat. Ketika hubungan dalam keluarga harmonis, energi yang biasanya habis untuk konflik dapat dialihkan menjadi energi untuk bekerja, belajar, dan mengembangkan diri. Tidak mengherankan jika banyak keluarga yang harmonis mampu menghadapi kesulitan ekonomi dengan lebih baik dibanding keluarga yang terus-menerus dilanda pertengkaran. Tanda ketujuh adalah rumah yang terbiasa bersedekah dan berbagi. Banyak orang berpikir bahwa sedekah hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak uang. Padahal berbagi tidak selalu berkaitan dengan jumlah yang besar. Kadang-kadang, bantuan kecil yang diberikan dengan tulus justru memiliki nilai yang sangat besar. Rumah yang diberkahi biasanya memiliki penghuni yang tidak menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Mereka terbiasa membantu sesuai kemampuan. Ada yang berbagi makanan, ada yang membantu tenaga. Ada pula yang memberikan dukungan dan doa kepada mereka yang membutuhkan. Kebiasaan berbagi membuat hati tidak terikat secara berlebihan pada harta benda. Penghuni rumah belajar bahwa rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dari sinilah sering muncul rasa syukur yang lebih dalam dan kebahagiaan yang lebih tulus. Menariknya, banyak orang merasakan bahwa ketika mereka mulai terbiasa berbagi, berbagai kemudahan juga mulai berdatangan dalam hidup mereka. Mungkin bukan selalu dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kesehatan, relasi yang baik, peluang kerja, atau pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Tanda kedelapan adalah rumah yang terbebas dari kebiasaan hidup berlebihan. Salah satu penyebab banyak keluarga merasa selalu kekurangan bukan karena penghasilannya terlalu kecil, melainkan karena pengeluarannya terus bertambah tanpa kendali. Keinginan untuk mengikuti gaya hidup orang lain sering membuat seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini menguras keuangan dan menciptakan tekanan yang tidak perlu. Akibatnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi sumber kekhawatiran. Rumah yang disukai keberkahan biasanya memiliki penghuni yang memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Mereka tidak malu hidup sederhana selama kebutuhan utama keluarga terpenuhi. Mereka lebih memilih kestabilan jangka panjang dibanding kesenangan sesaat. Sikap sederhana bukan berarti pelit. Sikap sederhana adalah kemampuan mengelola apa yang dimiliki dengan bijaksana. Orang yang hidup sederhana cenderung lebih tenang, karena tidak terus-menerus memikirkan cara memenuhi keinginan yang tidak ada habisnya. Selain itu, rumah yang penuh keberkahan biasanya jauh dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Penghuninya fokus memperbaiki kehidupan mereka sendiri tanpa merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidup dan ujian yang berbeda.
Perasaan iri seringkali menguras energi mental yang sangat besar. Seseorang menjadi sulit bersyukur karena terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, rasa syukur membuat seseorang mampu melihat begitu banyak nikmat yang sebenarnya sudah ada di sekelilingnya. Ketika rasa syukur tumbuh, cara pandang terhadap kehidupan pun berubah. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi terasa begitu menakutkan. Kekurangan tetap ada, tetapi tidak menghilangkan kebahagiaan. Dari sinilah muncul ketenangan yang menjadi salah satu fondasi utama datangnya keberkahan. Tanda ke-9 dari rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang berusaha menjauhi beban utang yang tidak perlu. Dalam kehidupan modern, utang memang terkadang tidak bisa dihindari. Ada keadaan tertentu yang membuat seseorang harus meminjam untuk kebutuhan penting. Namun rumah yang dipenuhi keberkahan biasanya memiliki penghuni yang berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Mereka tidak mudah tergoda untuk berutang hanya demi memenuhi gengsi atau mengikuti gaya hidup orang lain. Mereka memahami bahwa setiap utang adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena itulah mereka mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum mengambil keputusan finansial. Beban utang yang berlebihan seringkali menciptakan tekanan psikologis yang besar. Pikiran menjadi gelisah. Tidur tidak nyenyak. Hubungan keluarga pun dapat terganggu karena kekhawatiran yang terus-menerus muncul. Sebaliknya, ketika keuangan dikelola dengan bijak, suasana rumah menjadi lebih tenang dan anggota keluarga dapat fokus membangun masa depan yang lebih baik. Tanda ke-10 adalah rumah yang menyambut tamu dengan ramah. Banyak orang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Padahal kebiasaan menyambut tamu dengan senyum, keramahan, dan ketulusan mencerminkan kualitas hati para penghuninya. Rumah yang dipenuhi keberkahan biasanya tidak membuat tamu merasa tidak nyaman. Penghuninya berusaha memberikan penghormatan sesuai kemampuan mereka. Tidak harus dengan hidangan mewah atau perlakuan berlebihan. Seringkali senyum yang tulus dan sikap yang hangat sudah lebih dari cukup. Keramahan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari sikap yang baik, hubungan persaudaraan menjadi lebih erat. Dari hubungan yang baik, lahirlah kepercayaan. Dan dari kepercayaan sering muncul berbagai peluang yang tidak pernah diduga sebelumnya. Banyak kesempatan baik dalam hidup datang melalui hubungan yang terjaga dengan baik. Tanda ke-11 adalah rumah yang dipenuhi kebiasaan saling membantu. Penghuni rumah tidak hidup dengan sikap mementingkan diri sendiri. Mereka memahami bahwa kehidupan akan terasa lebih ringan ketika setiap anggota keluarga saling mendukung. Ketika ada anggota keluarga yang sedang kesulitan, yang lain berusaha membantu. Ketika ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mereka bekerja sama. Tidak ada yang merasa semua beban harus dipikul sendirian. Kebiasaan seperti ini menciptakan rasa memiliki yang kuat di dalam keluarga. Kerjasama yang baik membuat berbagai masalah lebih mudah diatasi. Selain itu, kebiasaan saling membantu juga mengajarkan nilai tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini biasanya lebih peduli terhadap orang lain dan lebih siap menghadapi kehidupan di masa depan. Tanda ke-12 adalah rumah yang dipenuhi ucapan-ucapan baik. Mungkin banyak orang tidak menyadari betapa besar pengaruh kata-kata terhadap suasana sebuah rumah. Kalimat yang baik dapat menguatkan semangat seseorang yang sedang lelah. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat merusak suasana hati sepanjang hari. Rumah yang diberkahi biasanya memiliki penghuni yang berusaha menjaga lisan mereka. Mereka menghindari kebiasaan menghina, merendahkan, atau mempermalukan anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, mereka membiasakan diri mengucapkan terima kasih, meminta maaf, memberikan dukungan, dan menyampaikan penghargaan. Kata-kata yang baik menciptakan lingkungan emosional yang sehat. Setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diterima. Kondisi seperti ini sangat penting karena banyak masalah dalam keluarga sebenarnya berawal dari komunikasi yang buruk. Selain itu, rumah yang penuh ucapan baik biasanya memiliki suasana yang lebih menyenangkan. Orang merasa nyaman berada di dalamnya. Anak-anak tumbuh dengan rasa aman. Orang tua merasa dihormati. Dan seluruh anggota keluarga memiliki tempat untuk kembali ketika menghadapi tekanan dari luar. Tanda berikutnya yang sering ditemukan pada rumah yang penuh keberkahan adalah adanya kebiasaan menjaga hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar.
Banyak orang terlalu fokus pada urusan di dalam rumah, hingga melupakan pentingnya hubungan dengan orang-orang yang tinggal di sekeliling mereka. Padahal lingkungan yang harmonis memberikan banyak manfaat. Ketika hubungan dengan tetangga terjaga, rasa aman meningkat. Ketika ada kesulitan, bantuan lebih mudah datang. Ketika ada kabar baik, kebahagiaan dapat dibagikan bersama. Hubungan yang baik dengan lingkungan juga mencerminkan karakter para penghuni rumah. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga berusaha menjadi bagian yang membawa manfaat bagi orang lain. Sikap seperti ini sering menjadi sumber keberkahan yang tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Tanda ke-13 dari rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang dipenuhi rasa syukur. Sekilas, rasa syukur mungkin terdengar sederhana. Namun inilah salah satu kekuatan terbesar yang mampu mengubah cara seseorang memandang kehidupannya. Banyak orang menunda rasa syukur karena merasa masih memiliki banyak kekurangan. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan baru akan datang ketika penghasilan meningkat, rumah menjadi lebih besar, kendaraan berganti lebih baik, atau seluruh masalah berhasil diselesaikan. Padahal kenyataannya, rasa syukur bukanlah hasil dari kebahagiaan. Justru kebahagiaan sering muncul karena seseorang belajar bersyukur. Rumah yang penuh keberkahan biasanya dihuni oleh orang-orang yang mampu melihat nikmat di tengah keterbatasan. Mereka bersyukur karena masih memiliki tempat untuk pulang. Mereka bersyukur karena masih diberi kesehatan untuk bekerja. Mereka bersyukur karena masih memiliki keluarga yang menemani perjalanan hidup mereka. Sikap seperti ini membuat hati menjadi lebih tenang. Ketika hati tenang, seseorang tidak mudah dikuasai rasa iri, kecewa, atau marah terhadap keadaan. Ia lebih fokus memperbaiki apa yang bisa diperbaiki daripada terus mengeluhkan apa yang belum dimiliki. Rasa syukur juga menciptakan energi positif yang memengaruhi seluruh penghuni rumah. Anak-anak belajar menghargai apa yang mereka miliki. Orang tua lebih mudah merasa cukup. Suasana rumah menjadi lebih hangat karena setiap anggota keluarga terbiasa melihat sisi baik dari kehidupan. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi keluhan tanpa henti seringkali terasa berat. Sekalipun memiliki banyak harta, penghuninya tetap merasa kurang. Sekalipun berbagai keinginan telah terpenuhi, mereka terus mencari alasan untuk tidak puas. Pada akhirnya, ketidakpuasan tersebut menghilangkan kedamaian yang seharusnya dapat dinikmati setiap hari. Tanda ke-14 atau tanda terakhir adalah rumah yang dipenuhi energi positif dan harapan baik. Energi positif bukan berarti berpura-pura bahagia atau menolak kenyataan ketika masalah datang. Energi positif adalah kemampuan untuk tetap memiliki harapan meskipun sedang menghadapi kesulitan. Setiap rumah pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ada saat ketika keuangan menurun. Ada saat ketika kesehatan terganggu. Ada saat ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Tidak ada keluarga yang benar-benar terbebas dari ujian. Namun rumah yang dipenuhi keberkahan memiliki penghuni yang tidak membiarkan kesulitan menghancurkan semangat mereka. Mereka percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Mereka memilih bangkit setelah jatuh. Mereka memilih belajar daripada menyerah. Sikap seperti ini memberikan kekuatan luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Ketika satu orang sedang lemah, yang lain menguatkan. Ketika satu orang kehilangan semangat, yang lain mengingatkan untuk tetap berharap. Dengan cara itulah rumah menjadi tempat perlindungan yang sesungguhnya. Energi positif juga terlihat dari kebiasaan menghargai kemajuan sekecil apapun. Banyak orang gagal menikmati hidup karena hanya fokus pada tujuan besar yang belum tercapai. Mereka lupa bahwa setiap langkah kecil juga layak disyukuri. Rumah yang penuh keberkahan biasanya merayakan proses. Mereka bersyukur atas pekerjaan yang masih dimiliki. Mereka bersyukur atas usaha yang terus berjalan. Mereka bersyukur atas kesehatan yang masih memungkinkan untuk beraktivitas. Dari kebiasaan inilah lahir semangat untuk terus melangkah maju. Jika kita perhatikan kembali, ke-14 tanda yang telah dibahas sebenarnya memiliki benang merah yang sama. Semuanya tidak bergantung pada kemewahan. Semuanya tidak ditentukan oleh ukuran rumah, harga perabotan, atau jumlah harta yang dimiliki. Rumah yang disukai keberkahan bukanlah rumah yang paling megah.
Rumah yang disukai keberkahan adalah rumah yang dipenuhi kejujuran, doa, kebersihan, rasa hormat, kepedulian, kerjasama, rasa syukur, dan harapan baik. Tidak ada satupun dari kebiasaan tersebut yang harus menunggu seseorang menjadi kaya. Semuanya bisa dimulai hari ini juga. Mulai dari membersihkan rumah dengan lebih rutin, mengurangi pertengkaran yang tidak perlu, mengucapkan terima kasih lebih sering, menyambut tamu dengan ramah, mengelola keuangan dengan lebih bijak, membantu sesama sesuai kemampuan, dan yang terpenting, memperbanyak rasa syukur atas nikmat yang telah ada. Mungkin perubahan itu tidak langsung terlihat dalam semalam. Namun seperti benih yang ditanam dan dirawat setiap hari, kebiasaan baik akan tumbuh perlahan. Sedikit demi sedikit suasana rumah menjadi lebih nyaman. Hubungan keluarga menjadi lebih hangat. Pikiran menjadi lebih tenang. Semangat bekerja meningkat. Dan berbagai peluang yang sebelumnya tidak terlihat mulai bermunculan. Pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang masuk ke dalam rekening. Rezeki adalah segala kebaikan yang membuat hidup terasa lebih berarti. Ketika sebuah rumah dipenuhi kedamaian, kesehatan, kasih sayang, rasa syukur, dan hati yang tenang, sesungguhnya rumah tersebut telah memiliki kekayaan yang sangat berharga. Karena itu, jika Anda ingin mengundang lebih banyak keberkahan ke dalam kehidupan, mulailah dari tempat yang paling dekat dengan Anda, yaitu rumah Anda sendiri. Jadikan rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan tempat tumbuhnya kebaikan, ketulusan, dan harapan. Sebab ketika sebuah rumah dipenuhi hal-hal baik, rumah itu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang akan mengantarkan seluruh penghuninya menuju kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, dan lebih diberkahi dari hari ke hari.